Mengapa penyembah patung dosanya bertimbun sampai ke langit? Saya Pendeta Tan Honai dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Kaifu. Bapak Ibu Saudara, penyembah patung Yesus dan penyembah patung ibunya Yesus, fakta apa bukan? Mau jawab fakta, mereka ngakunya aku nggak nyembah patung Yesus, aku nggak nyembah patung ibunya Yesus. Mau dibilang nggak ada, faktanya ada. Ya, tengok kiri, tengok kanan. Begitu nggak ada orang, dia sembah-sembah, dia cium-cium. Ya. Wahyu 17 ayat 5, ini mempersingkat saja ya. Wahyu 17 ayat 5, begini. Babel besar, ya itu bahasanya kasar banget sih ya, bahasanya kasar ya. Di situ disebut ini bahasa perumpamaan atau ya perempuan pelacur ya. Perhatikan, ibu dari segala kekejian di bumi. Ibu itu boleh dibilang biang kerok segala kekejian di bumi. Anda baca terus Wahyu 17, nanti Anda akan mendapatkan perempuan duduk di begitu dan seterusnya ya. Ibu atau biang kerok kekejian, kita harus link ke ayat Ulangan 7 ayat 25. Penyembah patung adalah kekejian bagi Tuhan Allah. Jadi ibu atau biang kerok kekejian artinya dia nyembah patung, patungnya diberi nama Tuhan Yesus sama ibunya. Makanya dibilang biang kerok. Lalu Wahyu 18 ayat 5, dosanya bertimbun-timbun sampai ke langit, nyundul sampai ke langit, dan Allah tetap mengingat segala kejahatannya. Penyembah patung Yesus, penyembah patung ibunya Yesus, Allah bilang luar biasa jahat. Dosamu nyundul sampai ke langit, ini bahasa kiasan untuk mengatakan wahai kalian penyembah patung Yesus dan penyembah patung ibunya Yesus, kamu keraknya neraka. Ya, paham penjelasan ini? Sangat mudah penjelasan ini. Ya, jadi yang orang tidak paham adalah link ke Ulangan 7 ayat 25. Kekejian adalah penyembah patung itu. Makanya ini biang kerok atau ibu segala kekejian. Mereka nyembah patung tapi selalu mengatakan kami nggak nyembah patung. Saya sering mengatakan kamu ganti patung ibunya Yesus itu dengan Barbie. Lalu patung Yesus kamu ganti dengan Ultraman. Untuk membuktikan bahwa kamu nggak nyembah patung. Nggak bisa Pak, ya berarti itu sama saja. Kamu memang penyembah patung. Tadi saya bilang tengok kiri, tengok kanan. Kalau nggak ada orang, kamu cium-cium itu. Kamu sembah-sembah tuh patung. Betul apa betul? Fakta Pak. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, penyembah patung Yesus dan penyembah patung ibunya Yesus, Alkitab menulis biang kerok kekejian. Nanti dia akan memimpin Babel besar, ya toh. Semua agama akan ngumpul ke sana, akan bergabung dengan Babel besar. Dimulai dari Kedar Arab, agama-agama Kedar Arab, kemudian Protestan, kemudian penyembah gini-gini 666 ya. Pantai-pantai dan danuan karismatik, Yudaism, semua akan gabung disebut Babel besar. Itulah organisasi musuhnya Yesus dalam perang Harmagedon. Organisasi keagamaan yang nanti jadi musuh Yesus adalah Babel besar. Ya, semua akan tergabung ke sana. Jadi clear ya, kenapa penyembah patung Yesus dan ibunya Yesus disebut biang kerok segala kejahatan, dosanya bertimbun-timbun sampai ke langit. Dukungan ayatnya Wahyu 17 ayat 5, Wahyu 18 ayat 5. Yesus Tuhan Allah yang maha kuasa, Tuhan Allah yang duduk di tahta surga. Yesus Tuhan Allah
Dialah Alfa Omega, satu-satunya dan tak ada yang lainnya. Segala kemuliaan hanya bagi Dia, pujian dan hormat bagi Yesus Kristus selamanya. Segala kemuliaan hanya bagi Dia, pujian dan hormat bagi Yesus Kristus selamanya, bagi Yesus Kristus selamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, very clear. Ya, saya sudah menjawab mengapa penyembah patung Yesus dosanya bertimbun sampai ke langit. Ya, di medsos justru mereka membela diri dengan amat sangat itu ya. Saya mau tanya ya, pakai logika sederhana, penyembah patung Yesus itu layak masuk surga nggak? Ini anggap saja orang nggak beragama lah ya. Dari orang yang nggak ngerti agama ya, ada orang awam gitu suruh nilai. Bro, menurut Anda penyembah patung, walaupun itu patung Yesus sama ibunya Yesus, kira-kira logis nggak dia masuk surga? Orang yang nggak ngerti apa-apa pun akan mengatakan penyembah patung Yesus maupun patung ibunya Yesus tidak mungkin masuk surga. Tidak mungkin. Ya, penyembah Allah Tritunggal tidak mungkin masuk surga. Very clear. That's it. Back to the scripture. Kembali ke Alkitab. Segala hormat kemuliaan Yesus Kristus. Satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin.